Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMP-AK Indonesia) mendukung total Kejari Sumba Barat untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku dan aktor intelektual atas dugaan tindak pidana korupsi Tipikor berjamaah di Perumdalawadi Sumba Barat Daya SBD. Hal itu disampaikan Ketua KOMP-AK Indonesia, Gabriel Goa melalui keterangan persnya kepada HITCDN.com, Minggu 31 Maret 2024. Menurut Gabriel Goa, peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara dugaan kuat Tipikor berjamaah di Perumdalawadi SBD oleh pihak Kejaksaan Negeri Sumba Barat patut diapresiasi dan dikawal ketat oleh publik agar tidak sekedar gertak sambal alias panas-panas tahi ayam. Wajib hukumnya mengawal ketat, mengingat gerakan mahasiswa awalnya kencang kini mulai meredup bahkan tertidur pulas perlu dibangunkan kembali agar bangkit bersama dalam mengusut tuntas Tipikor berjamaah di Perumdalawadi SBD, ungkap Gabriel Goa. Dalam upaya menyelamatkan uang rakyat yang dikorupsi di SBD, KOMP-AK Indonesia terpanggil nurani kemanusiaan dengan mengambil langkah tegas. Selain menyatakan dukungan total terhadap Kejari Sumba Barat untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku dan aktor intelektual Tipikor di Perumdalawadi SBD, KOMP-AK Indonesia juga mendesak KPKAI untuk melakukan supervisi terhadap Kejari Sumba Barat dalam menangani perkara Tipikor berjamaah di Perumdalawadi SBD agar serius untuk menangkap dan memproses hukum pelaku dan aktor intelektual dari kasus tersebut. Bahkan KOMP-AK Indonesia mengajak solidaritas semua elemen penggiat anti korupsi dan pers baik di SBD maupun nasional untuk mengawal ketat Kejari Sumba Barat, supaya jangan terjebak bujuk rayu atau kong kali kong dengan pelaku dan aktor intelektual atas dugaan kuat Tipikor berjamaah di Perumdalawadi menuju SBD yang bersih dan bebas dari korupsi. Penyelidikan kasus Badan Usaha Milik Daerah Lawadi di Sumba Barat Daya oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat yang sudah ditingkatkan menjadi penyidikan harus didukung total. Maka saya Gabriel Goa, Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia atau Kompak Indonesia, sangat mendukung langkah yang sudah diambil oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten yaitu Sumba Barat untuk memproses hukum penyelidikan kasus ini. Tapi kami juga mengingatkan Pak Kejari dan jajarannya untuk tidak dijadikan kasus ini untuk diendapkan, tapi harus segera tangkap dan proses hukum pelaku dan aktor intelektual tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Daerah Lawadi di Sumba Barat Daya. Kami juga dalam waktu dekat ini akan segera berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dan juga KPK RI untuk melakukan supervisi mendukung Kejaksaan Negeri dalam proses penegakan hukum Tipikor. Karena bisa saja dalam proses penyidikan ada hambatan yang dilakukan oleh gerakan politik hukum dan politik uang. Maka sudah waktunya seluruh jajaran termasuk pers untuk mendukung proses penyidikan, tapi tidak hanya sekedar penyidikan di atas kertas, tapi juga tangkap dan proses hukum pelaku dan aktor intelektual tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Daerah Lawadi Sumba Barat Daya. Sekarang juga, tidak tunda lagi. Diketahui sebelumnya, perusahaan tersebut adalah milik pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diberi nama Lawadi dan merupakan kepanjangan dari wilayah Lora, Wewewo dan Kodi. Perumdalawadi SBD di bawah kendali EER, Norbert Kaleka sebagai direktur. Saat itu, Norbert Kaleka mengaku perusahaan milik Pemda SBD ini mendapatkan suntikan dana sebesar 150 juta rupiah pada tahun 2019. Sedangkan pada bulan April dan Desember tahun 2020 sampai tahun 2023, pemerintah SBD menyertakan modal ke perusahaan daerah Lawadi SBD sebanyak 5 miliar 190 juta rupiah. Sebelumnya,
Norbert Kaleka menjelaskan dana yang diterima Perumda Lawadi ini dari Pemda Kabupaten SBD digunakan untuk program agribisnis jagung dan budidaya cacing. Namun saat itu, Direktur Perusahaan Lawadi SBD itu tidak mengurai secara jelas program-program yang dilakukan dengan anggaran yang cukup fantastis tersebut. Selain itu, Norbert Kaleka juga tidak menjelaskan secara terperinci kegiatan-kegiatan perusahaan milik daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Tetapi Norbert Kaleka hanya menyatakan bahwa Perumda Lawadi SBD mengalami kerugian 2 miliar rupiah secara ekonomi. Dia pun saat itu terlihat tergesa-gesa menyebutkan yang terjadi di tubuh perusahaan milik Pemda Kabupaten SBD ini. Ya, secara akuntansi, kami mengalami kerugian negara 2 miliar rupiah, jelas Norbert Kaleka kepada publik di hadapan JMN ESBD yang menggelar aksi damai pada saat itu. Sontak, pernyataan kontroversial dari direktur itu membuat publik dan massa JMN ESBD geram dan meminta Direktur Perusahaan Lawadi SBD, Norbert Kaleka, mundur dari jabatan karena yang disampaikan Norbert Kaleka itu tidak disertai dengan data yang valid. Bahkan saat itu, massa JMN ESBD pun mengecam keras dan menyegel kantor perusahaan milik pemerintah daerah SBD usai mendapatkan pengakuan dari sang direktur bahwa perusahaan tersebut menelan uang negara sebesar 2 miliar rupiah di hadapan publik. Ketua JMN ESBD bersama seluruh anggotanya yang bergabung dalam aksi damai pada Jumat 16 Juni tahun 2023, Tugi meminta Norbert Kaleka sang Direktur Perumda Lawadi SBD untuk mundur dari jabatan karena tidak ada progres serta dampak positif dari kepemimpinannya. Diketahui, dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini terhitung sejak tahun anggaran tahun 2020 sampai tahun 2023. Penanganan dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan tersebut mulai diselidiki pada bulan November tahun 2023 melalui surat perintah penyelidikan nomor Sprint 94 bagi N.3.20 FD bagi 11 bagi 2023 tertanggal 15 November tahun 2023. Dalam penyelidikan itu, tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat telah memeriksa 16 orang saksi dan 115 bukti surat yang terkait dengan perkara ini. Hasil audit akuntan publik untuk 2 tahun anggaran ditemukan kerugian negara yang mencapai 2,8 miliar rupiah. Sedangkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten SBD selama 3 tahun anggaran jumlah kerugian negara mencapai 3,7 miliar rupiah. Atas hal tersebut, pada tanggal 16 Februari tahun 2024, secara resmi status perkara ini kemudian dinaikkan dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari tahun 2024, tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat di bawah pimpinan Ketua Tim Penyidik Johansen C. Huta Barat, S.H. bersama Kasipinsus Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Vidi Pradinata, S.H. melakukan penggeledahan di kantor perusahaan daerah Lawadi SBD. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik Kejari Sumba Barat telah menyita 59 dokumen, 1 perangkat komputer, dan 2 unit kendaraan operasional dengan nomor polisi ID tahun 1942 warna putih dan ID tahun 1943 warna merah. Di hari yang sama, tim penyidikan perkara tindak pidana korupsi penyertaan modal melanjutkan penggeledahan di kantor Bupati SBD, Dr. Cornelius Kodimeter. Setelah jaksa tersebut menyasar ruang kerja Bupati SBD dan ruang kerja Sekda SBD, Franciscus M. Adilalo Aisgesos. Kemudian jaksa melanjutkan penggeledahan di ruang asisten perekonomian dan pembangunan Sekda SBD, bagian hukum, serta bagian perekonomian dan sumber daya alam, dan penggeledahan terakhir di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat telah menyita sejumlah dokumen atau barang bukti dalam perkara ini. Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat berupaya secepatnya menuntaskan kasus tersebut
Dengan target 30 hari ke depan, sudah dapat menentukan tersangka. Dia juga mengimbau kepada masyarakat Sumba Barat Daya untuk bersabar menunggu perkembangan kasus ini. Bahkan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat juga berjanji akan mempublikasikan setiap perkembangan dalam penanganan kasus ini agar publik selalu mendapat informasi. Serta ia menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pelaku yang terlibat dalam penyelewengan dana Perumda Lawadi tersebut dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.